Apa itu pengertian dari trias politika? Trias politika adalah sebuah teori pemisahan kekuasaan dalam sebuah negara yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Tujuannya apa? Tujuan dari adanya trias politika, pertama, agar tidak ada pelimpahan wewenang atau kekuasaan terhadap orang yang sama, sehingga nantinya dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang berkuasa namun tidak memiliki tanggung jawab yang benar. Dan yang kedua adalah agar antara lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif dapat memunculkan checks and balance, saling koreksi dan saling mengimbangi. Nah, checks and balance ini diharapkan meminimalisir ketimpangan pada segala kegiatan pemerintahan negara, terus mencegah korupsi dan dampak korupsi itu tersendiri. Doktrin yang pertama kali dikenalkan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dan Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755 yang ditafsirkan menjadi pemisah kekuasaan. Pemikiran John Locke mengenai trias politika ada di dalam Magnum Opus yang ia tulis dan berjudul To Treat of Government yang terbit pada tahun 1690. Dalam karya tersebut, Lutz menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah bekerja dan memiliki milik. Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaan tersebut. Dalam masa ketika Lutz hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi rentan ketika dihadapkan dengan raja. Seringkali raja secara sewenang-wenang melakukan akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, tidak mengherankan kalangan bangsawan kadang melakukan perang dengan raja akibat persengketaan milik ini, misalnya peternakan, tanah maupun kastil. Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari seorang individu lain. Demikian, tujuan negara versi Lutz untuk memenuhi tujuan tersebut perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang raja atau ratu. Menurut Lutz, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan federatif. Baron Skodat de Montesquieu atau yang sering disebut adalah Montesquieu mengajukan pemikiran politiknya terhadap membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, Spirit of the Law, yang terbit pada tahun 1748. Sehubungan dengan konsep pemisah kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut. Dalam tiap pemerintahan, ada 3 macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hukum antara bangsa, dan kekuasaan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan demikian, konsep trias politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah konsep yang berasal dari pemikiran Prancis. Namun, konsep ini terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain, semisal kekuasaan dinasti atau Arab Saudi, Wilayatul Faqih Iran, diktatur proletariat Korea Utara, Cina, dan Kuba. Yang pertama, eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang kepala negara, bisa berupa presiden, perdana menteri, atau raja. Selain menjalankan undang-undang, kekuasaan eksekutif juga memiliki kewenangan di bidang diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif ini, Presiden selaku kepala negara dibantu oleh wakil presiden, para pejabat, dan menteri-menteri dalam kabinet sesuai yang diatur di dalam undang-undang. Fungsi eksekutif yaitu yang pertama menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, yang kedua melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara, dan yang terakhir mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara. Lembaga legislatif atau parlemen adalah sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang serta ikut mengawasi implementasi undang-undang yang ada oleh badan eksekutif.
Setiap anggota lembaga legislatif dipilih melalui pemilihan umum yang langsung dipilih oleh rakyat. Lembaga legislatif ini terbagi menjadi 3, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi yang ada di Indonesia. Namun, setelah adanya amandemen, maka MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, sehingga kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang telah dipilih dalam pemilu dengan masa jabatan selama 5 tahun. Dalam menjalankan fungsinya, MPR mempunyai beberapa tugas, antara lain 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden serta wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden serta wakil presiden mengikuti peraturan masa jabatan yang telah diatur dalam UUD. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota DPR dipilih oleh rakyat lewat pemilu setiap 5 tahun sekali. DPR mempunyai kedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD dan di tingkat kabupaten disebut dengan DPRD Kabupaten. Beberapa tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan baik yaitu 1. Meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang penting dan akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. 2. Melakukan penyelidikan akan suatu kebijakan pemerintah yang dicurigai bertentangan dengan undang-undang. 3. Memberi pendapat mengenai kebijakan dalam negeri yang menimbulkan kejadian luar biasa dan ikut menyumbangkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan salah satu struktur lembaga legislatif di Indonesia yang terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang telah dipilih pada saat pemilu. Tugas DPD telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 22D yang mempunyai kaitan dengan hal-hal otonomi daerah, hubungan daerah tersebut dengan pusat, sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, serta sumber daya ekonomi. Adapun tugas tersebut diwujudkan dengan kegiatan berikut ini. 1. Ikut serta merancang undang-undang yang mempunyai kaitan dengan otonomi daerah dan hubungan daerah tersebut dengan pusat. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah. 3. Melakukan pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. 4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. 5. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Dan keenam, memantau dan mengevaluasi ranperda serta perda. Yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dengan fungsi untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atau melenceng dari hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif ini pada dasarnya dibentuk untuk alat penegakan dalam fungsi norma hukum, hak penyelesaian, penguji material, hak membatalkan peraturan atau mengesahkan peraturan hukum apabila bertentangan dengan dasar negara. Tugas lainnya dari kekuasaan yudikatif yang paling penting yaitu memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam struktur ketatanegaraan, termasuk dalam hal perselisihan dan menyelesaikan sengketa serta yang lainnya. A. Sebelum amandemen. Lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen ada 6, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Penjabaran atau penjelasan dari yang telah disebutkan tadi adalah
1. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah pembuat undang-undang. Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disebut MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut DPR. MPR berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar, sedangkan DPR dalam pasal 20, 21, 22 bertugas menyetujui, memajukan rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4. Memegang kekuasaan atas AD, Angkatan Darat, AL, Angkatan Laut, dan AU, Angkatan Udara. Pasal 10. Menyatakan perang. Pasal 11. Menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12. Mengangkat dan menerima duta dan konsul. Pasal 13. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pasal 14. Dan memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain, tanda kehormatan. Pasal 15. 3. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Di Indonesia, berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah MA atau Mahkamah Agung. 4. Kekuasaan konsulatif. Kekuasaan konsulatif adalah kekuasaan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif selaku pelaksana undang-undang. Di Indonesia, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah DPA. 5. Kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Di Indonesia, berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah BPK. B. Sesudah amandemen. Sedangkan lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen ada 7, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK, yang dimana penjelasan tersebut tidak berbeda jauh dengan sebelum amandemen. Bertolak dari uraian di atas, maka pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit menetapkan pembagian kekuasaan berdasarkan konsep trias politika, di mana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, selain dari 3 fungsi tersebut, masih dibagi lagi ke dalam kekuasaan eksaminatif, sehingga dapat dikatakan penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen tidak absolut.